Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang BSC atau Balance Scorecard. Ini anggota-anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rayhan Rizkyandana, NPM 18197. Lalu ada rekan-rekan saya, yaitu Pandu Panji Ramadan, NPM 18264, dan Aditya Muhammad, NPM 18260. Nah, BSC sendiri dia terdiri dari dua kata, yaitu balance yang artinya imbang atau berimbang, dan scorecard yang artinya kartu skor atau dapat disebut juga sebagai kartu prestasi kerja. Nah, BSC sendiri dapat didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif. Nah, perspektifnya itu yang pertama ada perspektif keuangan, lalu ada perspektif pelanggan atau customer, konsumen, lalu ada perspektif proses bisnis internal atau perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran atau dan pertumbuhan atau kadang juga suka disebut sebagai perspektif SDM. Lalu jadi dalam penggunaan BSC ini tentunya dia memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu ada 4, yaitu yang pertama untuk mengkomunikasikan target perusahaan. Jadi digunakan untuk untuk menentukan target perusahaan, itu kita juga membutuhkan BSC ini yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan target perusahaan. Lalu yang kedua ada menyusun job desk sesuai dengan strategi yang diimplementasikan. Lalu yang ketiga untuk menentukan prioritas proyek, produk, dan lapangan. Dan yang keempat ada mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Selanjutnya perspektif BSC. Kaplan dan Norton menjelaskan bahwa balance scorecard melengkapi seperangkat ukuran keuangan masa lalu dengan ukuran mendorong atau driver kinerja masa depan. Tujuan dan ukuran scorecard diturunkan dari visi dan strategi yang dituangkan dalam 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif inovasi. Menurut Kaplan dan Norton, terdapat 2 keunggulan utama dari pendekatan 4 perspektif balance scorecard, yaitu yang pertama, balance scorecard menyatukan elemen-elemen yang berbeda dari agenda kompetitif perusahaan dalam satu laporan. Yang kedua adalah dengan menggabungkan semua metrik operasional yang krusial, manajer per divisi atau departemen dipaksa untuk mempertimbangkan suatu pencapaian dengan risiko-risiko yang berpotensi terjadi. Selanjutnya perspektif BSC. Dari perspektif keuangan itu bagaimana investor melihat perusahaan. Dari perspektif bisnis internasional ada strategi apa yang digunakan. Dari perspektif pelanggan, bagaimana konsumen melihat perusahaan. Dan dari perspektif inovasi adalah bagaimana kompetensi dan tata kelolanya. Perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya, biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dan aktivitas penjualan. Pengukuran yang dapat dilakukan adalah return on equity, return on asset, operating income, efficiency cost, dan total asset turnover. Perspektif pelanggan memaksimalkan nilai pelanggan, yaitu meningkatkan pelanggan agar percaya kepada produk atau jasa perusahaan itu menjadi setia dengan jalan perusahaan menyajikan produk yang berkualitas, harga yang terjangkau, distribusi cepat, dan layanan penjual yang baik melebihi dari pesaing. Ukuran kinerja yang digunakan adalah kenaikan pendapatan pelanggan lama dan bertambahnya pelanggan baru. Pengukuran yang dapat dilakukan adalah customer retention, on-time delivery, number of complaint, sales return, and akuisisi pelanggan. Perspektif bisnis internal. Proses bisnis internal adalah aktivitas yang mengoptimalkan penggunaan harta perusahaan dalam menciptakan produk atau jasa dan menemukan metode kerja yang baru yang efektif dan efisien. Faktor sumber daya manusia menjadi lokomotif untuk menggerakkan peralatan perusahaan dengan metode kerja yang efektif dan efisien.
Hubungan sumber daya manusia, peralatan modal kerja, dan metode kerja merupakan capital organisasi atau organization capital. Pengukuran yang dilakukan adalah yang pertama supplier lead time, yang kedua part per million defect rate, yang ketiga output per material. Kemudian inovasi, memaksimumkan kemampuan, motivasi, produktivitas, dan loyalitas sumber daya manusia untuk meningkatkan laba dan nilai perusahaan. Potensi sumber daya manusia ini disebut kapital manusia atau human capital. Sumber daya manusia harus ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan latihan dan kesejahteraannya melalui imbalan yang layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Pengukuran yang dilakukan adalah yang pertama employee productivity, yang kedua employee turnover, yang ketiga employee training hours, yang keempat number of suggestion. Kemudian cara membuat PSC. Yang pertama yaitu membuat tabel yang terdiri dari 5 kolom. Yang kedua, kolom pertama berisi 4 perspektif. Yang ketiga, kolom kedua tujuan, kolom ketiga ukuran, kolom keempat target, kolom kelima aksi. Ini merupakan contoh PSC. Yang pertama contohnya seperti perspektif finansial, yaitu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian ukurannya yaitu melalui laporan keuangan. Kemudian targetnya adalah meningkatkan pendapatan bersih sebesar 10%. Kemudian inisiatifnya yaitu mengurangi biaya yang tidak dibutuhkan. Begitu juga seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.